Allah tetap sayang. Apa buktinya? Tidak semua kita dimatikan oleh Allah. Jadi Bapak sekalian yang berbahagia, itu syukur ya, secara umum. Nah, apa yang kita syukuri? Tentu nikmat Allah. Nikmat Allah kita tidak bisa menghitungnya. Nanti antara nikmat Allah itu adalah Allah memberikan kebebasan, Allah memberikan kemerdekaan buat kita. Salah satu nikmat Allah itu adalah merdeka. Sebagaimana yang diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang nikmat yang diberikan kepada Bani Israel melalui Nabiullah Musa alaihissalam. Nanti bisa dicek itu di surat Al-Maidah ayat 20 insyaallah itu. Wadhkuru nikmatallah irja'ala fikum anbiya wa muluka. Dan ingatlah nikmat Allah ketika Allah menjadikan dari kalangan kalian para nabi wa muluka, dan kalian dijadikan sebagai orang merdeka. Jadi nikmat Allah itu luar biasa banyaknya. Antara lain adalah dijadikan orang merdeka. Sampai hari ini Bani Israel itu nyaris tidak mau tunduk kepada bangsa lain karena dia meyakini di Al-Baqarah 47 itu. Ya Bani Israel, adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal alamin. Karena merasa hebat. Bani Israel itu merasa hebat. Jadi suku atau kelompok pilihan yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala luar biasa. Karenanya Bani Israel tidak mau tunduk dengan bangsa lain. Bahkan ungkapan-ungkapan pedas itu keluar dari mereka, dari mulut mereka. Ya, selain Yahudi khususnya, selain Yahudi itu babi. Sehingga tidak ada alasan buat mereka untuk tunduk kepada non-Yahudi. Karena menurut keyakinan mereka non-Yahudi itu binatang. Untuk apa diikuti? Nah, pada masa Rasulullah SAW sendiri, jika orang Yahudi itu berutang, mereka berutang kepada non-Yahudi, mereka tidak merasa punya kewajiban untuk mengembalikannya. Nah, salah satu yang membuat mereka kekeh sebagai bangsa yang diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Maidah 20 itu. Ja'ala fikum anbiya. Karena dari kalangan ini lahir para nabi dengan jumlah yang luar biasa banyaknya. Yang masuk 25 nabi dan rasul itu saja, kalau saya hitung ada 14 ya. Ya, ada 14. Mulai dari Yakub sampai Nabiullah Isa, itu minus Nabiullah Syuaib, itu adalah turunan Israel. Dari sini saja lebih dari 50% dari 25 nabi. Dan itu nikmat. Bayangkan, mohon maaf, kalau saya tanya Bapak yang ada di Kutim, saat ini yang paling bangga itu suku apa di Kutim? Kalau berkenan merespon, saat ini yang paling bangga di Kutim itu suku apa? Banjar, Bang. Ya, Banjar. Ya, kalau suku Banjar apa yang dibanggakan? Ya, saya langsung saja. Bupatinya orang apa? Orang Bugis ya? Ya, bupatinya orang Bugis, maka yang paling bangga adalah orang Bugis.
Kalau kita lari ke Indonesia, presidennya Jawa. Secara umum yang paling bangga adalah orang Jawa. Nah, artinya ini sebuah penegasan bahwa Yahudi itu merasa begitu hebat karena dari kalangan mereka, Bani Israel, itu dipilih oleh Allah sejumlah nabi. Saya akan geser. Kalau kita tinggal di sebuah komplek dan di komplek itu terkenal, yang tinggal di komplek itu adalah pejabat-pejabat teras, orang-orang pinter. Begitu kita kenalan dengan orang lain, dari mana Mas? Dari mana Pak? Dari komplek ini. Dengan bangga sekali kita kenalan. Tapi bayangkan kalau kita tinggal di sebuah wilayah, di sana berkumpulnya para bromocora, begitu kita kenalan dengan orang, bisa sembunyi-sembunyi, atau bahkan kita bisa tidak ngaku itu dari tempat itu. Artinya apa? Kalau dari kalangan kita itu muncul orang-orang hebat, itu adalah nikmat. Ya, kalau kita di persyarikatan, misal, jika ada orang persyarikatan yang menjadi bupati, bahkan gubernur, dan bahkan presiden, maka yang paling bangga adalah orang Muhammadiyah. Artinya di kalangan kita, jika ada orang hebat, itu adalah nikmat. Maka di ayat 20 Allah perintahkan wadhkuru nikmatallahi ilja'ala fikum anbiya wa muluka, dan orang merdeka. Jadi orang merdeka itu nikmat. Nah, lalu kemerdekaan itu apa? Kalau kita buka di kamus besar Indonesia itu, merdeka itu setidaknya 3. Ya. Ada 3 dijelaskan di KBBI itu. Ya. 1 berarti bebas, bebas dari penghambaan, bebas dari penjajahan. Yang kedua, lepas dari hukuman, lepas dari tuntutan, itu merdeka. Yang ketiga adalah tidak terikat dengan siapapun, tidak bergantung dengan yang lain, itu merdeka. Nah, seperti tadi yang ditanya disinggung sebagian oleh Ustadz Subhan, apa kita ini sudah merdeka? Ya, kita lihat gitu ya. Kalau kita merujuk pada kamusnya, 1 kamus KBBI, merdeka itu bebas dari penghambaan, bebas dari perbudakan, bebas dari penjajahan. Yang kedua, lepas dari tuntutan atau hukuman. Dan yang ketiga adalah tidak terikat dan tidak tergantung dengan yang lain. Nah, kalau kita lihat 3-3-nya ini, kira-kira Indonesia ini sudah merdeka belum? Ya, di jur memang merdeka. Tapi fakta di lapangan sesungguhnya kita belum seperti yang dikehendaki oleh kamus itu. Karena ternyata kita masih tergantung dengan pihak yang lain. Merdeka itu berdikari, merdeka itu berdiri sendiri, ya, tidak menghamba kepada yang lain. Nah, Bapak sekalian yang berbahagia, lalu bagaimana dengan Islam? Kemerdekaan dalam Islam itu apa ya? Ya, harusnya orang Islam kita itu merdeka gitu ya. Apa merdeka dalam Islam? Tidak terikat dengan dan tidak terikat dan tidak tergantung dengan siapapun dan apapun kecuali Allah. Itu kemerdekaan yang hakiki. Ya, meskipun kita merdeka, nyatanya kita masih terikat dengan yang lain. Artinya apa? Kita melakukan sesuatu dan tidak melakukan sesuatu itu tergantung dengan orang lain, tergantung dengan penilaian orang lain. Dengan kata lain, Ibu, Bapak, sekalian yang berbahagia, kita itu kan sering melakukan, sering didikte oleh orang lain.
sering didikte orang lain, tidak mau didikte oleh Allah, maka capek hidup itu. Jadi kalau mau enak hidup itu, ya siapkan untuk hanya mau didikte oleh Allah. Jangan mau didikte sama yang lain. Jadi kalau ada orang mencaci maki kita, umumnya orang kalau dicaci maki, balas apa? Balas mencaci maki ya? Nah, itu namanya kita didikte oleh orang lain. Coba didikte oleh Allah. Orang mencaci maki ya kita diem. Karena kita hanya mengikuti arahan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita membalas mencaci maki ya berarti kita berhasil didikte oleh orang lain. Nah, Bapak sekalian yang berbahagia, ya lepas kita sesungguhnya sudah merdeka atau belum, tapi kalau kita melihat dan kita cermati, merujuk pada kamus KBBI itu, rasa-rasanya ada yang harus terus diperjuangkan untuk mewujudkan kemerdekaan itu dalam konteks bernegara. Jadi Ibu, Bapak, saudara sekalian yang berbahagia, nah, mari kita lihat alurnya ya. Kita lihat alurnya bagaimana mensyukuri itu, bagaimana orang merdeka itu. Gambaran sederhana nanti bisa dicek di surat Az-Zumar ayat 29. Ya, kira-kira mana yang merdeka itu ya? Dharaballahu mathalan rajulan. Allah membuat perumpamaan seseorang fihi syuraka mutasyakishun. Allah membuat perumpamaan seseorang yang dimiliki oleh banyak orang yang bersekutu. Dan orang yang bersekutu itu dalam perselisihan yang keras sekali. Wa rajulan salaman li rajulin. Dan seorang budak yang hanya dikuasai oleh seorang tuan. Hal yastawiyani masalah. Apakah sama dua perumpamaan itu? Alhamdulillah. Maha suci Allah, bal aktsaran nasi la ya'lamun. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Jadi Bapak sekalian yang berbahagia, dalam konteks keislaman, merdeka itu adalah ketika kita hanya mau tunduk kepada Allah. Kalau kita di samping tunduk kepada Allah dan tunduk kepada yang lain, maka sesungguhnya kita belum merdeka. Dan la ilaha illallah itu membabat semua perbudakan kecuali hanya kepada Allah. La ilaha illallah itu paling tidak lebih dari 16. Kalau kita buka kamus, ya. Kalau kita buka kamus, kemudian kita cermati ayat Quran satu persatu, yang ada kata la ilaha illallah. Lebih dari 15 arti la ilah itu di situ. Jadi, Ibu Bapak sekalian yang berbahagia. Bagaimana dengan kita? Ya, di zuhur kita memang merdeka. Maka kemerdekaan itu mesti kita syukuri. Tapi sebelum ke sana, Ibu Bapak sekalian yang berbahagia, ada pelajaran penting, pelajaran yang berharga. Apa itu? Bagaimana bangsa Quraisy yang telah diberikan sekian banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian ia mengingkari nikmat itu, maka secara tidak langsung ia mengubah mengganti nikmat itu dengan kesengsaraan. Berubah dari nikmah ke nikmah. Gambarannya di mana? Di 112 surat An-Nahl itu. Di An-Nahl 112, Dharaballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi an'umillah fa'adzaqaha Allahul
Fa'adzaqahallahul ju' libasal ju' wal khauf bima kanu yasna'un. Allah membuat perumpamaan suatu negeri yang damai, tenang, tentram. Fakafarat bi anumillah. Lalu penduduk negeri itu mengingkari nikmat Allah. Di situ bentuknya tidak mufrad tapi jamak. Fakafarat bi anumillah, bukan fakafarat bi nikmatillah. Tapi fakafarat bi anumillah. Fa'adzaqahallahu libasal ju' wal khauf. Jadi Bapak sekalian yang berbahagia, ini dalam konteks masyarakat Quraisy. Mereka diberi keamanan, kenyamanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita buka sejarah penyerbuan tentara gajah, nyaris semua kabilah, nyaris semua daerah yang dilewati oleh Abraha itu, ya kalau bahasa sekarang, ya takluk berada dalam jajahan Abraha. Kecuali suku Quraisy, Mekah, ya, yang tidak terjajah oleh Abraha. Kenapa? Menurut Syekh Utsaimin, Ibnu Taimiyah, itu ya. Kemudian Syekh Ibnu Atsur, bahwa tentara gajah itu, dibinasakannya tentara gajah itu adalah sinyal akan lahirnya seorang nabi dari bumi Mekah. Nah, semua bisa dikuasai kecuali Mekah. Kenapa? Karena memang Mekah sudah disiapkan oleh Allah sebagai negeri yang aman, negeri suci yang aman, sebagaimana diisyaratkan di surat Al-Ankabut ayat 67. Jadi tidak sanggupnya Abraham menyerang Mekah karena ada keterlibatan Allah. Nah, Bapak sekalian yang berbahagia, kembali ke masyarakat Quraisy, mereka diberi nikmat, sejumlah nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat terbesar adalah lahirnya Muhammad SAW dari bumi Mekah. Yang dari Nabi Muhammad SAW kemudian nanti akan mendapatkan nikmat-nikmat yang lain, bisa beriman, ya, bisa beriman sebagai Muslim. Ya. Karena nilai nikmat yang lain itu terletak pada nilai nikmat ini. Semua nikmat itu menjadi tidak berarti bagi seseorang di hadapan Allah kalau nikmat imannya dia tidak punya. Nah, kalau kita mau pahami lagi, yang diingkari adalah kenabian Muhammad SAW. Tapi ayat itu menggunakan bentuk jamak. Bi'an umillah, bukan binikmatillah. Yang diingkari adalah kenabian Muhammad SAW. Tapi yang diingkari di situ adalah nikmat-nikmat, an'um. Ini memberikan gambaran, mengingkari kenabian Muhammad SAW sama halnya dia mengingkari semua nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu cara memahaminya. Jadi Bapak sekalian yang berbahagia, nah begitu nikmat itu diingkari, maka yang terjadi apa? Allah memberikan pakaian kepada mereka, pakaian kelaparan, pakaian ketakutan. Ini dalam konteks Mekah ya. Ketika Rasulullah SAW terusir, hijrah ke Madinah, kemudian membangun kekuatan di Madinah, dan preambulnya itu bisa dilihat ya. Dan sejak itu kemudian mereka ketakutan. Ketika dalam perang Badar mereka sanggup dikalahkan oleh pasukan Rasulullah SAW. Terus berkembang, sampai kemudian umat Islam Madinah di bawah kendali Rasulullah SAW itu memiliki kekuatan yang luar biasa. Nah, semakin takutlah penduduk Mekah. Fa'adzaqahallahu libasal ju'. Penduduk Mekah
mengenakan pakaian kelaparan. Kenapa pakaian kelaparan? Ya karena ketakutannya itu. Orang takut itu nanti dampaknya lapar dan dua-duanya kemudian itu menjadi pakaian dirinya. Sama seperti kita ini. Takut corona akhirnya takut lapar. Tidak bisa bekerja dan aktivitas normal karena takut corona. Nah, nanti dampaknya ke ekonomi. Kalau sudah dampaknya ke ekonomi ya ke perut. Gitu. Ini dalam konteks masyarakat Mekah. Nah, bagaimana Ibu Bapak sekalian yang berbahagia dalam konteks kita bangsa Indonesia? Kan gambarannya mirip itu. Dahulu Indonesia itu adalah negeri yang makmur, aman, sentosa, kemah ripaloh dinawi itu ya. Itu yang familiar. Tapi hari ini kita keluh lidah kita untuk mengucapkan itu. Kenapa? Sudah diganti. Diganti oleh perilaku bangsa ini sendiri, sehingga kedamaian, ketenangan, kesejahteraan itu nyaris jauh panggang dari api. Itu yang terjadi. Dan betul apa yang diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fa'alaqahallahu libasal ju' wal khauf. Nah, bagaimana alurnya? Alurnya kan karena mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak mau menggunakan aturan Allah, petunjuk Allah dan Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah sebuah bentuk keingkaran. Bentuk keingkaran bangsa ini terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah bermimpi negeri ini akan sejahtera, akan damai, akan tenang. Kalau sejumlah nikmat Allah itu diingkari. Berbuat salah dan berbuat soleh itu kan ada yang sifatnya individu, ada yang sifatnya kolektif. Kalau dilakukan secara individu, balasannya individu. Kalau dilakukan secara kolektif, hukumannya juga kolektif. Ya, karena itu kita bersama-sama ya memerankan sebagai warga Muhammadiyah, sebagai umat Islam untuk menyuarakan hal ini. Setidaknya ya orang-orang dekat kita agar kita tidak keliru dalam mensyukuri nikmat Allah. Salah satunya adalah mensyukuri kemerdekaan. Nah, bentuk kekufurannya seperti apa? Yang dilakukan oleh bangsa kita ini. Ya nanti tarik, bolak-balik itu. Kalau dari atas ya pemimpin, kalau dari bawah ditarik lagi ya kita sesungguhnya. Yang memilih pemimpin siapa? Dan sesungguhnya yang merusak negara dimanapun dan di zaman manapun, itu kan para pemimpinnya. Dimanapun. Mau negara, mau tingkat provinsi, mau tingkat daerah. Itu yang merusak, itu pemimpinnya. Jadi bukan rakyatnya, tapi pemimpinnya. Dan digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan orang-orang yang hidup mewah. Dia mengganti nikmat itu dengan kekufuran. Maka di Ibrahim ayat 28-29 itu, alam tara ilal ladzina baddalu nikmatallahi kufra wa ahallu qaumahum daral bawar. Tidakkah kamu memperhatikan orang yang mengganti nikmat Allah dengan sikap ingkar? Wa ahallu qaumahum daral bawar. Dan mereka menjerumuskan kaumnya. Mereka siapa? Kalau di situ menggunakan mereka menjerumuskan kaumnya. Yang punya kaum itu berarti pemimpin. Yang menjerumuskan siapa? Ya pemimpinnya. Wa ahallu qaumahum daral bawar. Mereka jerumuskan kaumnya, mereka jerumuskan rakyatnya kepada kebinasaan. Karena itu tidak main-main sebagai warga Muhammadiyah,
Ya, seperti yang disampaikan oleh Pak Hajrianto dalam acara ya pengajian rutin PP itu, ya Muhammadiyah nggak bisa melepas tangan memberikan kepada orang lain persoalan politik, persoalan kekuasaan, gitu. Nggak bisa dalam kondisi semacam ini. Meskipun nanti caranya bisa didiskusikan bersama bagaimana persyarikatan tetap jalan, tapi ada juga yang ngurusin politik. Jangan asik membangun amal usaha, tapi kekuasaan diserahkan kepada orang lain. Ya, jadi Ibu, Bapak sekalian yang berbahagia. Dan itu kan yang kita saksikan. Dan itu juga yang disampaikan, itu sudah unek-unek saya sudah lama. Dan ternyata alhamdulillah diwakili oleh Pak Hajrianto tempo hari. Muhammadiyah nggak bisa cuci tangan dalam persoalan politik. Jika kita ingin mewujudkan negeri ini menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Nah, Bapak sekalian yang berbahagia. Karena rusak dan baiknya itu dari pemimpinnya. Nah, dari mana kita tahu? Nah, sekarang kita buka di surat Al-Isra ayat 16. Di Isra ayat 16 itu isyaratnya jelas sekali. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaku fiha fahaqqa 'alaiha al-qaul fadammarnaha tadmira. Dan apabila kami ingin meluluhlantakan, menghancurkan suatu negeri, kami perintahkan orang-orang yang hidup mewah di negeri itu agar mentaati aturan kami. Tapi sayang mereka mendurhakai. Maka pantaslah berlaku ketentuan Allah. Ya. Fakakka alaihal qaul. Ada qaul, ada amr. Nah, itu konotasinya lebih kepada hukuman. Maka sudah pantaslah berlaku hukuman kami terhadap mereka. Fadammarnahum tadmira. Lalu kami hancurkan mereka sehancur-hancurnya. Siapa orang yang hidup mewah? Nah, kita telusuri lagi ayat itu. Di dunia ini yang biasa hidup mewah siapa? Satu, penguasa. Dua, pengusaha. Yang ketiga, ilmuwan, profesional. Yang keempat, ya dunia sekarang ini yang akrab dengan popularitas, ya selebritis. Ya, sesungguhnya masuk profesional, karena itu profesi. Dan yang terakhir adalah agamawan. Nah, orang-orang kelompok yang hidup mewah inilah berkolaborasi sedemikian rupa. Betapa sering kita menyaksikan kebijakan pemimpin yang sesungguhnya tidak pas, keliru, tapi kemudian diaminkan oleh kelompok agamawan. Ujung-ujungnya agamawan itu nanti dapat apa? Komisaris ini, komisaris itu. Dan kelompok inilah yang menghancurkan negara di mana saja di dunia ini. Kalau 4 kelompok ini sudah kolaborasi selesai. Ditambah lagi kalangan selebritis. Ya, sesungguhnya itu juga kelompok profesional. Nah, jadi Bapak sekalian yang berbahagia. Lalu bagaimana kita mensyukuri nikmat kemerdekaan ini? Ya, mari kita manfaatkan, kita gunakan kesempatan nikmat merdeka dalam tanda kutip yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita gunakan untuk melakukan sejumlah kebaikan tentu yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah nantinya. Kalau kita mau bergerak bersama-sama, insya Allah. Dan bebaskan, merdekakan pikiran kita. Bebaskan, merdekakan pikiran kita.
kecuali kepada Allah. Ya. Mau apa saja, jadi apapun, jangan terikat dengan dunia. Jangan terikat, kepingin jadi ini supaya populer. Nah, itu semu. Jadi Allah menciptakan kita bukan supaya kita populer, bukan. Supaya mengabdi kepada Allah. Maka jadi apapun, mau jadi apapun, ya mengabdilah kepada Allah. Jangan mengabdi kepada yang lain. Nah, maka kita akan menjadi orang yang merdeka sekaligus bisa mensyukuri kemerdekaan itu sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita bisa dorong ya lewat persyarikatan ini, ya lewat pendidikan, lewat MDMC dan lain-lain, lazismu, kita dorong untuk mewujudkan itu. Tapi kosongkan pikiran kita karena ingin dapat sanjungan ini, pujian ini, sudah itu nggak ada artinya. Allah nggak perlu dengan itu. Jadi Allah nggak butuh dengan semua itu. Karena itu hati-hati. Jangan sampai kita melakukan sesuatu capek-capek tapi tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau itu yang membimbing, maka dahsyat sekali. Orang yang hanya terikat dengan Allah itu punya kemampuan dan kekuatan luar biasa. Dan biasanya itu ditakuti. Ya, saya kira itu, Bapak sekalian yang berbahagia, nah nanti kita coba diskusikan bersama. Bagaimana kita mensikapi kemerdekaan dengan menggunakan kacamata Quran. Sehingga kita tidak keliru, tidak buang-buang energi, tidak buang-buang tenaga, tapi tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan tertipu. Sebelum saya akhiri, kita itu fokus dengan dunia dan pernak-perniknya karena ternyata kita lebih paham dunia daripada akhirat. Coba kita paham surga, paham akhirat. Ya, insya Allah kita akan mengikuti jejak Rasulullah dan para sahabat. Persoalannya kita secara umum umat manusia, tak terkecuali umat Islam, itu lebih paham dunianya daripada akhiratnya. Karena itu untuk dunia mati-matian, untuk akhirat ala kadarnya. Keliru besar. Sementara kita hafal ayatnya. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Walal akhiratu khairu wa abqa. Hafal kita itu ayatnya. Tapi porsi perhatian kita terhadap dunia berlebihan. Bagaimana kita harus menggunakan? Ya jadikan dunia untuk mendulang sejumlah kebaikan sebagai bekal untuk menuju akhirat. Jangan berhenti sampai pada persoalan-persoalan dunia. Ya, nanti bisa dibuka itu Al-Hadid 20 itu. Kehidupan dunia itu kan seperti air hujan yang kemudian menumbuhkan tumbuh-tumbuhan hijau terus menguning kering, menguning, hancur, diinjak-injak. Sama kan kita juga begitu. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahun wa zinatun wa tafakhurun wa takathurun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwal wal aulad. Kama thali ghaithin a'jabal kufar nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yakunu khutama. Jadi hidup itu seperti itu. Bayi lahir disayang-sayang, begitu nanti sudah menjadi anak-anak mulai ngerepotin gitu ya. Udah mulai dewasa, remaja, dewasa, jengkelin. Kalau tua ngerepotin, mati diinjak-injak. Kan begitu toh hidup itu. Apa yang kita banggakan dari dunia ini? Kalau ternyata persiapan kita di akhirat lemah. Ya. Jadi memahami merdeka dan syukur itu jangan terbelenggu pada frame dunia, tapi lompatlah dari dunia supaya kita tidak terkesan tidak
terkesan apa adanya. Saya kira itu, Bapak, sekalian yang berbahagia. Makasih Pak Subhan. Monggo. Terima kasih Pak Ustadz yang telah banyak dan begitu lebar menjelaskan penjelasan tentang makna menikmati syukur menikmati kemerdekaan ya. Bahkan tadi ada satu mungkin ini kesimpulan sederhana saya ya. Jadi kalau secara de jure kita memang merdeka, tapi secara hakikat atau substansial kemerdekaan itu belum kita raih sebagaimana yang dikehendaki oleh beliau tadi berdasarkan kitab suci yang saya pikir menarik untuk kita bahas dan kita diskusikan. Dan tapi mohon maaf nih Ustadz ya, saya teringat dengan ketika almarhum Nurcholish Madjid ketika beliau menerjemahkan konsep la ilaha illallah. Meskipun itu terjadi perdebatan di kalangan umat Islam pada saat itu, ketika beliau mengatakan tidak ada Tuhan ya T kecil kecuali adalah T besar kecuali adalah Tuhan besar. Maksudnya adalah Allah di sini. Ketika manusia masih mentuhankan artinya orang manusia mungkin karena jabatan dan sebagainya, maka ya Cak Nur pun juga mengatakan itu orang itu belum merdeka gitu ya. Jadi saya pikir sefaham dengan apa yang disampaikan Ustadz. Ya cuman persoalannya mungkin pada saat ini banyak sekali di antara kita yang artinya mungkin bisa jadi termasuk saya juga. Tadi dikatakan tadi kaum agamawan itu juga berpotensi untuk bisa menjustifikasi sebuah kebijakan yang sebenarnya itu adalah kebijakan yang menyesatkan kayak gitu. Ya, jadi saya pikir pada malam hari ini kita mari berdiskusi sama-sama. Saya pikir wawasan yang disampaikan Ustadz ada Pak Kiai ini luar biasa dan kami persilahkan kepada Bapak dan teman-teman yang ada di sini untuk kita sama-sama berdiskusi dan memberikan masukan atau mungkin pendapatnya. Siapa dulu silahkan? Monggo. Pak Yakub dulu. Ya Pak Yakub dulu. Pas Pak. Ada yang lain Pak Nurcholish? Silahkan Pak Nurcholish. Jangan disia-siakan kesempatan kita berdialog dengan Pak Kiai karena dalamnya ilmu beliau dan saya pikir tadi kontekstualisasi makna kemerdekaan sangat pas sekali ya. Jadi tidak semata-mata melihat dalam konteks artinya itu deh lahiriah. Wah Indonesia merdeka 75 tahun. Tapi betulkah itu? Mulai dari angka kemiskinan yang sangat tinggi. Masih ada ketakutan-ketakutan. Dan itu juga terjadi juga. Kadang-kadang saya juga merasa juga begitu. Nah ini jadi mudah-mudahan mari kita, saya pikir banyak di sinilah teman-teman. Ada Pak Sirajuddin, ada Pak Dwianto ini dari Samarinda. Monggo silakan Mas. Pak Mujahidul Watan. Itu banyak itu ada Pak Mujahid. Terima kasih Pak Subhan. Ya silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa kajian malam hari ini. Terima kasih Pak Kiai Haji Siswanto. Ada arti kemerdekaan ya. Barangkali ada 3 tadi ya. Bebas dari penghambaan dan perbudakan. Yang kedua bebas dari tuntutan. Yang ketiga tidak terikat. Jadi merdeka itu adalah ketika kita hanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ya merasakan, kita amati makna kemerdekaan itu kalau dihubungkan dengan lepas dari penjajahan dari Belanda, memang ya kita sudah merdeka. Tetapi
dalam perjalanan untuk mengisi kemerdekaan ini ya sepertinya belum merdeka kayak ini. Cuman ya kita ini ya barangkali seperti yang disampaikan Pak Kiai Haji Siswanto tadi, tidak berdaya. Ya kita hanya bisa menyaksikan, bisa melihat kenyataan negeri kita ini ya seperti itu. Kita hanya menyaksikan saja ini sebagai penonton saja. Ya menarik yang disampaikan Pak Kiai tadi, yaitu kita hanya sibuk, ya jangan hanya sibuk membangun perserikatan saja, sementara kekuasaan diserahkan kepada orang lain. Nah ini yang menarik. Barangkali ini PR bersama. Ini ada Pak Duyanto, barangkali ini bagian dari penugasan ini barangkali. Termasuk ada Pak Subhan. Ini beliau, Pak Subhan ini politisi. Termasuk yang bisa menghantarkan P3 menjadi partai besar di Kutim tapi. Luar masih biasa. Masih muda Pak Subhan ini, masih panjang, barangkali bisa serius ke depannya. Pak Subhan ini sosok orang yang bisa diterima di semua kalangan. Bagus. Ya. Banyak orang tidak tahu kalau Pak Subhan ini orang Muhammadiyah. Nah ini harus dipertahankan terus barangkali. Tinggal barangkali ya kita perlu ini Pak Kiai, apa ya, kalau di Jawa Timur itu kan sudah berhasil ya, ada siapa itu Pak yang ditugaskan oleh PWM jadi ya. Nah barangkali di tingkat ini Pak Zainuddin. Ya. Pak Zainuddin Maliki. Untuk Kaltim ini barangkali begitu Pak. Jadi kita bangun siapa yang dianggap mampu untuk ke sana, tetapi jangan kita tunjukkan dulu. Ini Muhammadiyah, jangan kita tunjukkan dulu. Kita bangun dulu, ya diam-diam kita persiapkan sehingga bisa diterima oleh khalayak umum gitu. Karena kita tidak bisa mungkiri kalau sudah ada embel-embel Muhammadiyah ini, ada yang kemudian apa istilahnya itu? Alergi duluan. Nah ini. Nah contoh Pak Subhan ini belum kelihatan Muhammadiyahnya ini. Walaupun saya yakin beliau ini hatinya betul-betul Muhammadiyah. Tapi di masyarakat beliau masih diterima oleh masyarakat. Nah contoh ini bisa dipersiapkan nanti di masa-masa yang akan datang. Nah tingkat Kaltim juga begitu barangkali nanti dipersiapkan yang masih muda sekarang untuk bisa bagaimana diterima oleh khalayak masyarakat. Saya kira itu Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada Dr. Ade Hashman ini. Dr. Ade bisa mungkin untuk memberikan komentarnya terhadap pengajian malam hari ini. Saya beri kesempatan ini. Silakan. Itu Pak Yakob itu sudah mau. Enggak, ini Dr. Ade adalah. Karena susah. Mas Ade. Mas Ade. Ya, assalamualaikum Mas. Sis, apa kabar? Alhamdulillah Mas. Iya, aduh. Alhamdulillah ini bisa sharing ke kita ya. Satu event yang sangat luar biasa dan langka buat kami ini. Ya, sama-sama Mas. Untuk di sini. Ini asal ada Pak Subhan saya mesti ditodong ini. Biasanya mungkin sedikit aja tadi karena terlambat ya, udah di ujung-ujung. Ini kita mengkaji soal merdeka ya di dalam agama kita. Saya kok merasa istilah merdeka ini ada semacam katakanlah paradoksnya di dalam agama kita. Kalau misalnya merdeka itu secara bebas dipahami sebagai sesuatu keadaan bebas dari apapun
Justru di dalam Islam itu kemerdekaan itu baru diperoleh ketika kita benar-benar totalitas menghamba kepada Allah. Jadi di dalam Al-Quran itu seperti tadi disampaikan oleh Ustaz Sis, bahwa tujuan penciptaan kita, mengutip ayat Al-Quran yang sangat populer, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sungguh tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku, mengabdi kepadaku. Saya ingat ada satu buku yang menarik ya, yang ditulis oleh Profesor Jeffrey Lang. Beliau ini seorang mu'alaf dari Texas, Amerika, guru besar matematika. Nah, dalam perjalanannya mencari Islam, beliau menuliskan pengalamannya itu pada 2 buah buku. Yang menarik itu ada satu buku judulnya Struggling to Surrender, berjuang untuk menyerah. Jadi ini mungkin kalimat yang paradoks yang sukar dipahami dalam konteks kemerdekaan. Loh, ini berjuang habis-habisan, berjuang mati-matian kok untuk menyerah. Ya maksudnya menyerah kepada Tuhan tentunya. Kalau kita ingat salah satu ibrah atau pelajaran yang ada di dalam Al-Quran, mungkin salah satu kisah yang menarik adalah ketika Nabi Yusuf alaihissalam diberikan opsi pilihan mau dipenjara atau mengikuti bujuk rayu siapa itu istrinya penguasa Mesir ketika itu. Ya, beliau mengatakan, nanti mungkin Ustadz Sis bisa lebih mengoreksi ya. Nabi Yusuf mengatakan penjara lebih aku cintai daripada mengikuti bujuk rayu Zulaikha insya Allah ya, kalau nggak salah. Jadi dalam konteks seperti itu, kemerdekaan sebetulnya bukan menyangkut masalah, menjadi relatif maksud saya. Lebih menyangkut masalah ketundukan, kepatuhan, penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sangat banyak kisah-kisah mungkin dalam sirah Nabi. Saya juga lupa ada seorang sahabat Nabi itu yang seumur hidupnya menjadi hamba sahaya. Jadi dia selalu berpindah dari budak seseorang, dibeli menjadi budak seseorang yang lain, menjadi budak bagi pembesar yang lain. Tiba-tiba beliau dibebaskan oleh Rasulullah. Kemudian dia juga memilih hidup menjadi hamba sahaya, menjadi abdi, menjadi budak bagi Rasulullah. Dan dia mengatakan, ini saya tidak verbatim ya persis ceritanya, tapi inti pelajarannya, dia mengatakan justru saya mendapat kemerdekaan ketika saya loyal menghamba kepada Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita mencoba membuat semacam skema ya, setidak-tidaknya nanti minta tolong dikoreksi nih Ustadz Sis, ada 5 hal itu yang membuat kita itu menjadi tidak merdeka. Artinya kemerdekaan yang kita pahami itu menjadi semu ya di dalam Al-Quran. Yang pertama adalah persoalan ego atau hawa nafsu. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran itu mengatakan afaro'aita manittahaza ilahu hawahu. Apakah engkau tidak pernah memperhatikan orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Jadi kalau hawa nafsu itu dikedepankan, maka kemerdekaan atau kesejatian itu tidak akan pernah bisa kita peroleh. Karena kita akan didikte atau tersandera atau dibajak oleh vested interest, keinginan kita. Ya sebagaimana mungkin contoh yang paling spektakulernya adalah iblis ya. Iblis itu pemahamannya tentang Allah sangat baik. Iblis beriman bahwa yaumil akhirat akan hari kiamat akan terjadi. Iblis percaya bahwa orang-orang soleh itu ada, para nabi itu ada, tapi iblis tetap ingkar karena egonya, gengsinya itu mengedepankan segalanya. Ana khairum minhu, kata iblis. Aku lebih baik daripada dia. Yang kedua yang bisa membelenggu kita, yang bisa menyebabkan kita terpenjara dan tidak bisa memperoleh kemerdekaan adalah tradisi. Sangat banyak keprihatinan kita ya terhadap umat Islam sekalipun ya, dia terbelenggu oleh tradisi ajaran-ajaran leluhurnya.
yang mungkin saja itu tidak sejalan, tidak tidak serumus sejalan dengan bangunan syariah di dalam agama kita. Jadi karena sudah merupakan warisan leluhur dari zaman dulu, dia tidak bisa lepas dari status quo tersebut. Di dalam Al-Quran itu sangat banyak ilustrasi seperti itu. Jika disampaikan kepada mereka, maka mereka mengatakan ini sudah dari nenek moyang kami berjalan seperti ini. Yang ketiga, yang bisa menjadi penghalang kemerdekaan adalah kultus individu, yaitu ketika seseorang meletakkan orang lain itu di atas haknya sebagai manusia. Jadi dalam posisi itu dia tidak akan melihat orang yang diagungkannya itu berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah. Jadi orang yang dikultuskan ini seolah-olah apa yang dia katakan itu langsung sudah dipatuhi sami'na wa ata'na begitu saja. Kalau di dalam Al-Quran, tokoh yang biasa dikultus individukan itu ada dua figur. Tadi Ustadz Sis mungkin sudah menyinggung juga. Yang pertama adalah pemimpin spiritual, yang kedua adalah tokoh pemimpin politik. Ya, jadi kita bisa lihat dulu bagaimana konstelasi politik yang pernah berjalan. Itu ada dikotomi antara cebong dan kampret. Itu betapa orang sangat fanatik ya terhadap sosok masing-masing. Seolah-olah apa yang disampaikan sosok pemimpin itu tidak mungkin salah ya. Bahkan sudah diletakkan posisinya mungkin melebihi kepatuhan mereka kepada Nabi ya, nauzubillah min zalik ya. Dan yang keempat yang bisa membelenggu atau membuat kita tidak merdeka adalah fanatisme golongan. Ini alhamdulillah ya, kalau kita melihat gerakan Muhammadiyah, meskipun dia tidak menolak mazhab, tapi tidak fanatik terhadap mazhab tertentu ya. Jadi kelompok, golongan, partai itu semua adalah partisipan ya. Jadi jangan sampai kelompok, golongan, partai, hizib itu mengalahkan kebenaran itu sendiri. Kebenaran itu dinilai dari kelompoknya. Kemudian yang terakhir seperti yang Pak Sis sampaikan tadi, Ustadz Sis sampaikan tadi, bahwa yang bisa mendidik kita terhadap kebenaran adalah kecintaan kita yang berlebih-lebihan kepada duniawi ya. Jadi dunia itu juga bisa membelenggu kita ya, menghijabi kita terhadap kebenaran, terhadap kemerdekaan. Jadi Allah menciptakan dunia dan seisinya ini memang bukan untuk ditinggalkan. Jadi tapi untuk diurus, untuk dikhalifahi, untuk dimanajemeni agar menjadi agar kita bisa memakmurkan kehidupan peradaban di dunia ini, dan itulah tugas sebagai khalifah. Dan memang mungkin yang selama ini berkembang pemahaman bahwa dunia itu berbeda dengan akhirat. Tapi bagaimana kalau kita memahaminya bahwa dunia ini sangat penting karena di dunia inilah kita mencari atau mengumpulkan bekal-bekal perjalanan ke akhirat nanti. Jadi dunia adalah episode perjalanan kita menuju akhirat. Wujud dunia dan akhirat boleh jadi berbeda, tapi nilai yang ada di dunia dan di akhirat itu mestinya berkesinambungan dan tidak terputus tali nilainya dengan hal yang sifatnya transendental. Jadi dunia berubah menjadi dunia ketika itu telah diputuskan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dunia menjadi sekuler, menjadi bersifat murni duniawi itu ketika niat, motivasi, ruh, spirit, nilai-nilai sudah tidak bersambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga akhirat ya, amal-amal akhirat itu bisa menjadi duniawi ketika kita salah dalam mengelola niat, motivasi, spirit, nilai di dalamnya. Jadi sholat pun ya kalau di dalam ilustrasi ayat di dalam Al-Quran itu bisa menjadi bernilai duniawi, bersifat riya ketika dilakukan atas dasar pamer dan pamrih ya. Jadi dunia bisa bernilai akhirat, akhirat pun bisa, amal akhirat pun bisa jatuh kedudukannya bisa menjadi duniawi. Jadi di dalam kamus ke perjalanan spiritual seorang muslim
Dunia adalah pagelaran sejadah yang panjang, dari mulai buayan sampai liang lahat nanti. Itu seperti bait puisinya Taufik Ismail yang dinyanyikan oleh Sam Bimbo. Jadi sekali lagi, kemerdekaan itu adalah, kemerdekaan sejati adalah ketika kita betul-betul menghamba, tunduk, patuh, sujud, loyal 100% kepada pencipta kita. Katakanlah la ilaha illallah, maka engkau pasti menang dan merdeka. Mungkin begitu saja urun rembuk dari saya. Lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini luar biasa ya. Saya pikir saya tidak menanggapi Pak Kiai. Pak Kiai dari dua orang ini, silahkan Pak Kiai dulu menanggapinya. Silahkan Pak Kiai. Iya, iya. Jadi begini Bapak, sekalian yang berbahagia, kita itu terlalu angkuh ya. Kita terlalu angkuh, padahal sesungguhnya ayatnya jelas kita pahami, kita baca ya. Ilmu kita itu kecil sekali, ilmu kita itu sedikit sekali. Tapi sok tahu segalanya. Kita lebih bangga mengungkap quote-quote dari orang lain. Padahal hadis-hadis Rasulullah, firman-firman Allah itu jauh melebihi quote. Ya. Walal akhiratu khairul laka minal ula, itu kan luar biasa. Nah, kemudian kita bolak-balik gitu ya. Kita bolak-balik seakan-akan dunia segala-galanya. Dari sisi arti saja dunia itu kan rendah. Dunia itu rendah, dunia itu dekat, dunia itu remeh gitu ya. Dunia itu sedikit, itu arti secara bahasa dunia gitu ya. Jadi kalau orang orientasi hidupnya hanya dunia, itu seleranya rendah. Ya, masuk dunia politik hanya kepingin jadi anggota dewan, itu seleranya rendah. Di Muhammadiyah misalnya, terjun di organisasi Muhammadiyah, hanya kalau kepingin, ya, kalau sekedar kepingin jadi ketua itu seleranya rendah. Dunia itu rendah, dunia itu kecil, dunia itu remeh gitu ya. Karena itu jangan tertipu ya. Banyak sekali kan ayat-ayatnya itu. Kalau saya sambung lagi, ayat 20 surat Al-Hadid, wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia itu melainkan sesuatu yang menipu. Nah, kita jangan tertipu dengan dunia ini. Bentar lagi kita tinggalkan, apalagi kalau usia kita sudah sekian ini. Tapi ya di beberapa tempat saya sampaikan ya bahwa dunia itu adalah ladang kita untuk mengumpulkan kebaikan sebagai bekal akhirat. Jadi mau jadi apa saja, mau berbuat apa saja, jangan putus hanya sampai di dunia ini. Kalau hanya putus sampai di dunia ini ya nggak ada nilainya apa-apa, sia-sia. Jadi kita berperan sebagai apapun itu adalah ibadah. Jadi Bapak sekalian yang berbahagia, hati-hati ya. Kita mesti hati-hati. Dimanapun dan sebagai apapun mesti hati-hati. Jangan sampai kita melakukan kesia-siaan. Nah, apa yang disampaikan oleh Dr. Ade tadi, itu kalau kita mau bedah ya. Kalau kita mau bedah, apa arti ilah itu ya. Apa arti ilah itu luar biasa, membuat kita ya harus tunduk kepada Allah. Nah, saya diminta di satu pengajian rutin untuk menjelaskan doa Sayyidul Istighfar itu. Ya. Ini sekedar sharing dengan teman-teman. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Saya diminta untuk menjelaskan itu ya sudah tiga pertemuan ya.
Pertemuan pertama itu hanya membahas Allahumma. Ya. Itu durasinya 2 jam lebih. Itu hanya membahas Allahumma. Pertemuan ketiga, la ilaha. La ilaha. Pertemuan ketiga, khalaqtani. Gitu ya. Itu rata-rata durasinya 2 jam. Dan kalau kita mau membedah itu, ibu bapak sekalian yang berbahagia, sudahlah kita mau berhadapan dengan siapa saja nggak akan minder. Nggak akan minder. Karena sholat itu mengajarkan kita tidak boleh minder dengan siapapun. Satu sisi, di sisi lain, sholat itu mengajarkan kepada kita tidak boleh sombong kepada siapapun. Karena sombong itu adalah pakaian Allah. Satu sisi kita tidak boleh sombong, sisi lain kita tidak boleh minder dengan siapapun. Nah, jadi Bapak sekalian yang berbahagia, nah kita itu sering terjebak dengan pemikiran-pemikiran orang, sementara Quran hadisnya belum kita dalami dengan baik, sehingga lebih kagum pernyataan-pernyataan orang daripada hadis Rasulullah. Maka bangga sekali itu di TV-TV itu kan orang bangga itu mengutip pernyataan ini, padahal itu pernyataan apa? Gitu. Nah, ada baiknya, tetapi tentu Quran, hadis itu lebih baik. Gitu. Kan hafal kita hadisnya. Inna khairal hadis kitabullah wa khairal hadyu hadyu Muhammad. Sebaik-baik ucapan itu adalah firman Allah. Sebaik-baik bimbingan itu adalah bimbingan Rasulullah SAW. Tapi kita kan tidak terlalu akrab dengan itu. Dan tidak merasa bangga kalau harus mengangkat sabda Rasulullah, kalau harus mengangkat ayat-ayat Allah. Kita merasa bangga nanti kalau ngutip pendapatnya doktor ini, profesor ini. Nah, itu kebalik-balik namanya. Jadi Bapak sekalian yang berbahagia, mari kita kembali sebagaimana slogan Muhammadiyah dari dulu sampai sekarang, ar-ruju ilal Quran wa sunnah. Bagaimana bisa kembali kepada Quran dan sunnah? Ya akrab dulu. Kalau tidak akrab dengan Quran dan sunnah bagaimana? Kita mau kembali. Ya. Ya, saya kira ini Bapak sekalian, dunia itu jadikan sebagai ajang untuk mengumpulkan sejumlah kebaikan guna jadi bekal akhirat nanti. Jadi mau berbuat apa saja, ya jangan sampai berhenti dan putus di dunia ini, karena itu sia-sia. Jadi dokter adik sudah kenapa yang membuat manusia itu tidak merdeka banyak sekali itu ya. Yang disampaikan oleh dokter adik itu kan banyak sekali gitu. Nah, dalam catatan saya itu ya, itu lebih dari 15 ya. Lebih dari 15 yang membuat orang tidak merdeka. Ya. Antara lain teman, kita salah mencari komunitas, maka hidup kita akan terbelenggu. Dan kita tidak merdeka. Merdeka dalam arti hanya mau tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita itu kan sering didikte orang. Kita memberi sesuatu, kemudian orang itu tidak berterima kasih, lalu kita tidak kasih lagi. Nah, itu artinya kita ngikuti didikte orang. Coba kita mau didikte Allah. Kalau kita buka buku itu ya, buku-buku klasik itu ada kisah menarik, Bapak sekalian yang berbahagia. Ada seorang kiai ya, ada seorang kiai yang kesannya dimain-mainkan oleh anak muda. Kiai ini diundang oleh anak muda, datanglah. Begitu sampai di rumahnya, mohon maaf Pak Kiai, nggak jadi ya pulang. Nanti dipanggil lagi sampai 3 kali. Tapi Pak Kiai ini tidak menunjukkan wajah marah dan lain-lain gitu ya. Akhirnya si pemuda itu penasaran, ini apa rahasianya Pak Kiai ini kok? Saya main-mainkan sampai 3 kali ini kok nggak marah-marah. Kenapa Pak Kiai nggak marah? Loh, untuk apa saya marah? Saya mendatangi undanganmu itu bukan karena kamu.
saya mendatangi undanganmu itu bukan karena kamu, karena Allah perintah. Karena Allah perintah mendatangi undangan tetangga, saya datang. Begitu saya datang, saya sudah jalankan perintah Allah. Anda membatalkan, saya pulang. Menjalankan perintah Allah, jadi bukan karena undanganmu. Ya, mari belajar mau didikte, hanya mau didikte oleh Allah, jangan mau didikte oleh orang lain. Kalau kita didikte oleh orang lain, ya jadinya mohon maaf ya jauh dari yang namanya merdeka. Rasulullah itu hanya mau didikte oleh Allah. Kita contoh, pelan-pelan kita contoh. Jangan mau didikte orang. Yang saya maksud didikte orang itu kalau kita dicela, kan umumnya orang balas mencela. Itu artinya kita ngikuti, mau didikte oleh orang lain. Jadi Bapak sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan beberapa ayat, beberapa hadis Rasulullah SAW ini ya membuka pikiran, membuka hati kita. Antara surga dan neraka itu kan ada tutupnya itu ya. Tutupnya apa? Hujibatin nar bisyahawat. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Hujibatin nar bisyahawat wa hujibatil jannah bil makarik. Neraka itu ditutup dengan syahwat. Surga ditutup dengan sesuatu yang tidak disukai. Begitu tutupnya dibuka, masuk neraka. Gitu. Apa yang disukai? Syahwat. Kalau kita kaitkan, kita tafsirkan dengan ayat, kita buka tafsirnya, surat Ali Imran ayat 14. Zujina linnasi hubbus syahwat. Nah, itu yang menutupi neraka, yaitu begitu tutup ini dibuka, bleng masuk neraka. Sementara hal-hal yang tidak disukai itu menjadi penutup surga. Sedekah itu enggak disukai. Memaafkan kesalahan orang lain tidak disukai. Jadi Bapak sekalian yang berbahagia, ya mari kita menjadi hamba Allah yang merdeka. La ilaha illallah itu mengajarkan kepada kita menjadi manusia merdeka. Karena kita tidak mau tunduk kepada siapapun kecuali tunduk kepada Allah. Bagaimana dengan tunduk kepada pemimpin? Ya, sepanjang pemimpin itu tidak menyuruh kita untuk bermaksiat kepada Allah, ya kita taati. Kalau perintahnya itu ternyata bertentangan dengan aturan Allah, sederhananya untuk bermaksiat kepada Allah, ya nanti dulu. Kita tolak. Nah, kalau kita sudah membangun ini, insya Allah kita akan menjadi manusia merdeka. Apa yang kita lakukan, orang memuji atau tidak, kita enggak bingung. Kita mau memuji atau tidak, kita enggak. Kita mau berbuat sesuatu, orang itu memuji kah, enggak kah, kita enggak bingung. Karena kita tidak butuh penilaian orang. Kita hanya perlu dinilai oleh Allah baik, dinilai oleh Allah benar. Saya kira itu Ustaz Subhan, ya. Monggo, yang lain. Baik, terima kasih. Kita masih ada waktu sekitar 6 menit ya. Kita mudah-mudahan jam 10 kita sudah bisa mungkin selesaikan untuk hari ini. Ada yang lain yang mau berpendapat? Silahkan. Itu Mas Yakub itu. Oh iya, silahkan. Oh Pak Mas Dwi, Duyanto. silakan. Silakan, Pak Dwi. Mas Dwi nggak kedengaran. Sudah. Unmute dulu. Sudah. Nah, sudah kedengaran sudah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mencoba memaknai Hari Kemerdekaan ini adalah sebetulnya kalau kita lihat sejarah Indonesia, bangsa Indonesia juga sebenarnya sudah merdeka sejak dulu ya. Artinya kebebasan kita mulai dari Buddha dengan ada Sriwijaya, kemudian Majapahit Hindu, akhirnya Islam juga datang, kemudian Belanda juga
datang dan hanya dengan perdagangan kemudian akhirnya menjajah, sehingga kita terkekang dan ingin membebaskan diri dari sebetulnya kemerdekaan dalam arti kekuasaan politik mungkin itu ya. Akhirnya kita merdeka sekarang, tapi ternyata mungkin setelah 45 kita merdeka, pada kenyataannya kita sekarang juga mungkin saya rasa sependapat kita belum banyak merdeka di bidang lain. Ekonomi kita kelihatannya masih terpengaruh dengan berbagai belahan dunia ya. Ketika katanya ada perang dagang Cina dan Amerika pun kita juga ikut terimbas. Jadi kita selalu menjadi terimbas, bukan menjadi. Ketika pasar pun kita terikut pasarnya orang. Kita tidak bisa menciptakan market. Ketika kita rame-rame nanam sawit, ya, termasuk misalnya ke Timur banyak tanam sawit. Ketika CPO kita diblokir di Eropa, petani-petani tidak bisa menjual dengan harga yang layak karena perusahaan pun tidak mampu membeli karena CPO-nya dia juga terhadang, nggak laku kan. Jadi bahkan itu CPO yang dari intinya dia atau plasmanya. Sedangkan masyarakat yang bertani sawit mandiri mungkin tidak bisa laku, apalagi dan tidak ada kewajiban perusahaan itu untuk membeli. Jadi dalam konteks negara kita sendiri, kita dengan Kaltim juga katanya Kaltim berdaulat ini pun sebetulnya kita belum merdeka dalam arti pangan ya, kita masih mendatangkan dari Jawa atau Sulawesi dan sebagainya. Jadi itulah yang harus kita pikirkan sebagai jemaah Muhammadiyah Perserikatan. Untuk menggerakkan kembali, memerdekakan diri kita dengan berbagai hal yang memang untuk keperluan kehidupan kita juga, keperluan kehidupan untuk dalam rangka beribadah juga kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di Nabi Ibrahim dengan mujizat Allah adanya air Zam-Zam sehingga Mekah menjadi subur. Nah, Kalimantan Timur dengan berlimpahnya air berbagai sungai, sebetulnya kita harus lebih bersyukur dan mukjizat yang ada di Indonesia ini betul-betul betul-betul limpah. Tapi kenyataannya kita tahu sendiri siapa yang menguasai lahan hutan itu bukan orang Kaltim, ataupun ada orang Kaltim sedikit, ada kebun sawit gitu. Jadi kita sendiri secara ini belum merdeka dari segi itu kan. Nah itulah yang kalau misalnya sekarang sering didengung-dengungkan banyak pengusaha 9 naga menguasai lahan berapa persen di Indonesia, mungkin 80-70%. Nah, sebenarnya karena kita juga tidak mau berdaya untuk menguasai itu. Bahkan sebetulnya skema-skema untuk menguasai itu ada. Nah, nanti yang harus kita pelajari itu dalam skema hutan rakyat dan kemasyarakatan. Nah, itu kita mulai melatih untuk menguasai lahan-lahan itu. Daripada lahan itu nganggur, sebenarnya banyak lahan-lahan yang dikuasai korporasi asing itu sekarang nganggur karena tidak visible dalam arti ekonomi. Tapi mereka kuasai lahan-lahan itu karena kemungkinan nanti ada batu bara, ada mungkin tambang nuklir yang untuk bikin nuklir itu atau apa itu masih dikuasai itu. Sekarang kan baru kebanyakan kita kemarin era berapa tuh membabat atas bumi, ya, ya. Dia nanti habis itu tambang nih, bawah bumi lagi tuh batu bara, nanti ada emas, nikel dan sebagainya. Jadi itu aja. Jadi kita juga harus meningkatkan pengetahuan kita sebagai warga atau umat Islam, dan saya juga agak tergugah juga dengan kalau kita ada kampanye ataupun semacam publikasi ya dari teman-teman kita yang ingin membuat film jejak khilafah di Indonesia. Itu ternyata memang ada zaman Sriwijaya itu rajanya udah pernah berkirim surat ke Sultan Ajis ya, Sultan apa Ajis yang terkenal itu di abad Abbasiyah itu. Zaman Abdul Aziz. Ustaz, ya. Kemudian Umar bin Abdul Aziz. Ya, itu ada Adya Warman dari Kerajaan Sriwijaya pernah berkirim surat. Nah, apalagi zaman Majapahit akhir sudah Brawijaya itu melahirkan Raja Demak, kemudian di zaman Turki Utsmani membantu meriam-meriam ke menghadapi Portugis, dan kuburan Jenisari pasukan elit Turki ada di Aceh, dan bentuk-bentuk kesultanan di Indonesia itu adalah sebetulnya kemerdekaan dulu bangsa Indonesia yang membentuk kerajaan-kerajaan itu. Kemudian diambil oleh nasionalisme karena dijajah oleh Belanda, mungkin kepentingan Yahudi dan elit global ya, memberikan kekuasaan Indonesia lebih kepada kaum sekularisme nasional, dan itu menjadi tantangan kita untuk melirik sejarah lagi dan menyatukan umat Islam lagi untuk
kembali merebut ataupun memerdekakan bangsa ini sesungguhnya sesuai dengan nilai-nilai ajaran kita Al-Quran dan Sunnah. Saya rasa itu pendapat saya. Terima kasih. Kalau ada salahnya dari saya, kalau ada bisa diluruskan oleh Ustadz ini. Baik, Iya, iya. terima kasih ya. Ya, mungkin karena waktu jam 10 kami persilahkan kepada Ustadz sekaligus mungkin ini closing ya untuk penutup pengajian pada hari. Pada Ustadz kami persilahkan. Ya. Terima kasih Ustaz Subhan. Bapak saudara sekalian yang berbahagia. Ya, perbincangan kita, pengajian kita pada malam hari ini sesungguhnya banyak sekali yang bisa kita ambil manfaatnya. Pertama adalah ya kita melihat secara personal kita sesungguhnya sudah merdeka atau belum. Merdeka dalam arti kita hanya mau didikte oleh Allah. Kita hanya mau tunduk kepada Allah. Sementara peran kita di dunia itu adalah memerankan apa yang diperankan, apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apapun yang kita lakukan, jangan berhenti hanya pada ya di dunia ini saja yang kita kejar, sia-sia. Ya. Maka harus seperti yang disampaikan oleh Dr. Ade tadi, ya harus nyambung. Ketika yang kita lakukan di dunia itu pure, ansih dunia, nah, maka sesungguhnya kita telah membatasi kemuliaan, membatasi kenikmatan yang sesungguhnya disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka upayakan terus nyambung kepada Allah apapun yang kita lakukan. Sebagai warga persyarikatan, di persyarikatan juga mesti nyambung kepada Allah. Nah, kadang ketika tidak nyambung nanti bisa jadi ya itu menjadi, mohon maaf, troublemaker. Orang kalau nggak nyambung dengan Allah itu di mana saja jadi troublemaker. Ya. Nah, salah satu sambungan kuatnya adalah sholat. Sholat itu kan memang ibadah terbaik. Ya, perbaiki kualitas sholat. Nah, insya Allah kalau kualitas sholatnya sudah diperbaiki, nanti kemampuan untuk menekan hawa nafsunya itu menjadi lebih kuat, menjadi lebih baik. Gitu. Tapi kalau sholat sudah diabaikan, apalagi ditinggalkan, nanti yang muncul adalah hawa nafsunya. Sebagaimana diisyaratkan di surat Maryam itu. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ. Kalau sudah meninggalkan sholat, maka pasti hawa nafsunya yang diikuti. Kalau sudah hawa nafsunya diikuti, فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. Pasti sesat. Gitu. Nah karena itu, Bapak sekalian yang berbahagia, mari kita rancang bangun kembali pribadi kita menjadi pribadi yang merdeka. Dalam konteks kita sebagai hamba, sudahlah bergantung saja kepada Allah. Jangan bergantung kepada yang lainnya. Kita hanya mau diatur, didikte oleh Allah. Jangan mau didikte oleh orang lain. Ya, seperti yang saya sampaikan di awal. Nah, terakhir, Ibu Bapak sekalian yang berbahagia, terus kita manfaatkan kesempatan sekecil apapun untuk terus memperbaiki, menjadikan sebagai sarana memperbaiki hubungan dan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar kita tidak terjebak pada peradaban materi. Kita kan terjebak pada peradaban materi. Ya, contoh COVID ini. Ketakutan manusia terhadap COVID itu luar biasa. Melebihi ketakutannya kepada Allah. Nah, ini kan udah menjebak kita semua. Waspada iya, tapi jangan sampai ketakutan kita kepada COVID itu mengalahkan ketakutan kita kepada Allah. Apa buktinya orang nggak pakai masker takut sekali, tapi berbuat dosa nggak ada rasa takut itu. Ya, nah, maka dibalik. Mati itu bukan persoalan COVID, bukan kita menantang, bukan. Tetap ikuti protokol kesehatan, tapi jangan sampai ketakutan kita itu berlebihan sehingga
mengalahkan ketakutan kita kepada Allah. Nah, itu kan salah satu bentuk bahwa kita tidak merdeka. Gitu. Mati itu bukan persoalan COVID, Bapak, sekalian yang berbahagia. Sebelum ada COVID, ada orang mati? Mati itu bukan persoalan COVID. Mati itu persoalan ajal dan izin Allah. Sebelum ada COVID, kan ada yang mati. Banyak yang mati. Nah, setelah ada COVID ini apa semua mati? Kan enggak. Jadi mati itu bukan persoalan COVID. Mati itu persoalan ajal, mati itu persoalan izin. Karena itu jangan berlebihan ketakutan kita kepada COVID. Melebihi ketakutan kita kepada Allah. Waspada iya. Protokol kesehatan tetap kita jalankan. Dan sembari terus mendekat dan mendekat kepada Allah, memohon agar kita bisa punya kebebasan untuk beraktivitas positif seperti yang lalu-lalu. Kita berdoalah di hari kemerdekaan bangsa kita ini, dan semoga Allah memberikan kemerdekaan kepada kita. Kita manfaatkan untuk mendekat dan memohon kepada Allah, kiranya Allah berkenan mengangkat pandemi ini dari bumi Indonesia. Syukur-syukur ya Allah berkenan mengangkat pandemi ini dari muka bumi agar kita bisa beraktivitas normal lebih baik lagi. Karena pandemi ini juga dalam tanda kutip merusak banyak tatanan. Tatanan sholat dirusak, tatanan kerja dirusak, tatanan pekerjaan dirusak, tatanan belajar dirusak. Nah, kita mohon kepada Allah. Mudah-mudahan segera Allah angkat pandemi ini sehingga kemerdekaan yang kita syukuri ini bisa menjadi lebih lengkap. Saya kira itu Bapak sekalian yang berbahagia. Jika yang saya sampaikan itu benar, baik, maka itu adalah dari Allah. Karena Allah adalah sumber kebaikan dan kebenaran. Jika apa yang saya sampaikan salah, khilaf, keliru, nah itu dari diri pribadi saya. Dan saya terus berharap dan mohon Allah mengampuni salah khilaf saya dan Bapak berkenan memaafkannya. Demikian, terima kasih. Salam, sampai ketemu di lain kesempatan. Dan semuanya mudah-mudahan kita terus dilindungi oleh Allah, keluarga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari pandemi ini. Amin. Ya Rabbal Alamin. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikianlah tadi apa yang disampaikan oleh Ustadz Kiai Haji Siswanto. Saya tidak memperpanjang lagi karena jam sudah menunjukkan pukul 10 lewat 8 menit. Jadi mudah-mudahan nanti bisa jadi kita diskusikan lebih lanjut apa yang disampaikan beliau. Atas nama pimpinan daerah sekali lagi menyampaikan ucapan terima kasih atas kesediaan Pak Kiai bisa berkenan mengisi acara pengajian rutin pada malam hari ini. Mudah-mudahan di lain kesempatan Pak Kiai tidak bosan-bosannya untuk mengisi pengajian ini. Kita tutup dengan ucapan hamdalah, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.